Pernah gak sih kamu merasa pengen nangis di kantor? Atau nahan marah pas kerjaan kamu gak dihargai? Tenang, kamu gak sendiri. Di dunia kerja, emosi bukan hal yang asing. Emosi bisa muncul kapan aja. Entah itu senang saat dapat pujian atau cemas karena deadline makin dekat. Ini yang disebut dengan emotions at work. Emosi yang hadir selama kita menjalankan pekerjaan kita dan bisa sangat mempengaruhi cara kita bekerja. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita kenalan dengan anggota kelompok 2. Ada Hadijah Yasmin, Azra Akila, Safa Elvina, Firdaus Amania, dan Danika Prabandari. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang 3 konsep penting yang berkaitan dengan emosi dunia kerja, yaitu emotional labor, emotional intelligence, dan bagaimana semuanya berdampak pada keseharian kita di kantor. Let's dive in. Emotional at work adalah emosi yang kita rasakan saat bekerja. Bisa positif, bisa juga negatif. Misalnya, rasa senang saat kerja keras kita dihargai. Tapi di sisi lain, kita juga bisa marah, cemas, bahkan kecewa saat usaha kita nggak dianggap. Penelitian menunjukkan emosi negatif yang paling sering muncul di tempat kerja adalah frustasi, gugup, marah, dan rasa tidak suka terhadap rekan kerja. Kalau nggak dikelola dengan baik, emosi ini bisa mempengaruhi hubungan kerja dan kinerja kita secara keseluruhan. Selanjutnya, ada istilah yang namanya emotional labor. Ini adalah usaha kita buat menyesuaikan ekspresi emosi sesuai harapan pekerjaan. Misalnya nih, kamu harus tetap tersenyum menghadapi pelanggan yang marah-marah. Padahal dalam hati kamu udah pengen marahin balik. Nah, itu namanya surface acting. Ada juga namanya deep acting, yaitu saat kita benar-benar berusaha merasa sesuai dengan peran. Bukan cuma pura-pura ya, tapi hati-hati. Kalau dilakukan terus-menerus, emotional labor bisa menyebabkan stres, kelelahan emosional, bahkan burnout. Nah, untuk menghadapi tantangan emosi ini, kita butuh yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Ini adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Ada 5 komponen penting dalam emotional intelligence. Yang pertama, ada self-awareness, yaitu mengenali emosi diri dan dampaknya. Yang kedua, ada self-regulation, yaitu untuk tetap tenang meski emosinya negatif. Yang ketiga, ada empathy atau peka terhadap perasaan orang lain. Yang keempat, ada social skills, yaitu untuk membangun hubungan yang sehat dan menyelesaikan konflik. Yang terakhir, ada motivation atau dorongan dari dalam diri, bukan cuma dari luar. Kalau kita punya emotional intelligence yang kuat, kita bisa lebih stabil, bijak, dan kolaboratif di tempat kerja. Emosi itu punya 2 sisi, bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Dampak positifnya, emosi bisa meningkatkan kepuasan kerja, komitmen, bahkan memotivasi tim dan mendorong kerjasama. Tapi, kalau dibiarkan tanpa kendali, emosi juga bisa menurunkan produktivitas, menciptakan konflik, bahkan bisa bikin suasana kerja jadi toksik. Jadi, untuk mengenali dan mengelola emosi bukan cuma penting buat diri sendiri, tapi juga buat kesehatan organisasi atau perusahaan kita. Sekarang, yuk kita bahas tips praktis yang bisa kamu lakukan nih. Pertama, coba teknik pernapasan atau mindfulness. Kedua, tulis jurnal atau curhat sehat di buku kamu. Ketiga, dengarkan orang lain dengan empati. Dan yang terakhir, jangan lupa
Atur emosimu dengan cara berhenti sejenak, mengevaluasi, dan memberi respon yang bijak. Tapi tentu saja nih, tanggung jawab untuk mengelola emosi di tempat kerja bukan cuma di tangan individu aja. Perusahaan juga punya peran besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara emosional. Caranya mulai dari pelatihan kecerdasan emosional, membangun budaya kerja yang aman secara psikologis, sampai memberikan akses konseling dan fleksibilitas kerja. Terlebih lagi, pekerjaan dengan beban emosional yang tinggi perlu perhatian khusus agar semua karyawan bisa merasa didukung dan termotivasi. Mengelola emosi di tempat kerja bukan hanya tentang menghindari konflik atau stres, tapi juga tentang membangun hubungan yang lebih sehat, produktif, dan bermakna. Dengan mengenali emosi, mengelolanya dengan bijak, dan menciptakan lingkungan yang suportif, kita bisa berkontribusi pada tempat kerja yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Semoga tips dan informasi yang dibagikan bisa membantu kamu dalam menjalani hari-hari kerja dengan lebih bahagia dan penuh semangat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Stay positive and take care.